Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Berjumpa lagi dengan saya, Bu Asti, di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, kali ini saya akan menjelaskan materi struktur teks deskripsi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu struktur teks deskripsi. Struktur adalah urutan atau rangkaian komponen yang membentuk sebuah teks. Silakan kalian buka modul Bahasa Indonesia halaman 10. Nah, dalam modul kalian bisa melihat ada 3 struktur teks deskripsi, yaitu pertama, identifikasi, yang kedua, klasifikasi, yang ketiga, penutup. Yang pertama, identifikasi atau disebut juga definisi, itu biasanya terdiri dari informasi umum seperti pengertian dari objek itu, nama atau julukan objek, lokasi objek, bentuk objek secara umum, dan lain-lain. Yang kedua, klasifikasi atau disebut juga deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi deskripsi dari setiap bagian objek. Misalnya, bagian pertama, sejarah lahirnya objek. Bagian kedua, bentuk objek secara rinci. Bagian ketiga, apa, dan seterusnya. Jadi, pada deskripsi bagian, kita tidak hanya menggambarkan satu bagian saja. Jadi ada deskripsi bagian 1, deskripsi bagian 2, deskripsi bagian 3, dan seterusnya. Yang ketiga, penutup atau simpulan. Biasanya, penutup ini kadang ditulis dan kadang juga tidak ditulis. Dalam penutup biasanya terdiri dari kesan atau pesan, bisa juga kesimpulan dari keseluruhan teks. Sekarang kita akan mendeskripsikan sebuah objek. Silahkan perhatikan cara mendeskripsikan objek berdasarkan struktur teks deskripsi berikut ini. Kalian tahu apa ini? Ini adalah sebuah rumah. Sebelum kita mendeskripsikan rumah, kamu harus tahu pengertian dan bagian-bagian rumah. Pengertian rumah. Rumah adalah tempat tinggal orang atau sebuah keluarga. Nah, nanti di bagian identifikasi kita akan menjelaskan lebih dalam lagi apa itu rumah. Kemudian bagian-bagian rumah, yaitu yang pertama ruang tamu, yang kedua kamar tidur, yang ketiga kamar mandi, dan yang keempat dapur. Identifikasi. Rumah adalah tempat tinggal orang atau keluarga. Dalam rumah biasanya terdiri dari 4 orang anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan 2 orang anak. Rumah juga berfungsi untuk menjaga keluarga agar tetap aman dari berbagai bencana. Rumah terdiri dari berbagai ruang, yaitu ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Nah, penggambaran rumah yang pertama itu dimasukkan dalam paragraf pertama. Biasanya dijadikan satu paragraf atau satu alinea. Ini disebut identifikasi atau definisi. Kemudian yang kedua, klasifikasi atau deskripsi bagian. Nah, kita akan membagi beberapa bagian. Kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu deskripsi bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Tapi keempat bagian ini bisa dijadikan satu alinea, atau jika terlalu banyak, maka satu deskripsi bagian, satu alinea. Jadi, deskripsi bagian 1, satu alinea, deskripsi bagian 2, satu alinea, dan ketika pertama kali masuk sebuah rumah, kita akan masuk ke ruang tamu. Ruang tamu berfungsi untuk menerima tamu dan menghidangkan minuman kepada tamu. Di ruang tamu, kita dapat melihat ada kursi atau sofa, meja, karpet, hiasan dinding, dan vas bunga. Tempat paling nyaman dalam rumah adalah tempat tidur. Seorang yang lelah seharian dapat beristirahat di kamar tidur. Dalam rumah biasanya ada 2 atau lebih kamar tidur. Di dalam kamar tidur, kita dapat melihat ada kasur, bantal, selimut, guling, terkadang juga ada kursi. Seseorang yang tinggal di rumah juga memerlukan tempat untuk membersihkan diri, yaitu di kamar mandi. Di dalam kamar mandi, kita dapat melihat ada wastafel, toilet atau jamban, keran air, cermin, dan alat mandi. Dapur biasanya tidak jauh tempatnya dari kamar mandi. Di dapur, kita dapat memasak makanan setiap hari. Di dapur, kita dapat melihat ada kompor, alat memasak seperti panci, wajan, spatula, dan beberapa alat makan, seperti piring,
gelas, dan sendok. Yang terakhir penutup. Penutup bisa kita isi dengan pesan atau kesan atau simpulan. Nah, di sini saya akan menuliskan penutup, yaitu rumah adalah tempat kita pulang dari berbagai aktivitas atau dari berpergian kemanapun. Jadi, jadikan rumah sebagai kampung halamanmu, jaga rumahmu dan keluargamu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.